Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat-sifat orang beriman. Ya, tentunya kita semua mengklaim ya, bahwa kita ini adalah orang yang beriman. Ya, tentunya kalau kita tidak beriman, kita tidak mungkin menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya, kita beribadah itu adalah salah satu bukti bahwa kita adalah orang yang beriman. Namun keimanan seseorang itu tidak sama, kualitasnya dan lain sebagainya itu tidak sama. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba untuk memahami beberapa sifat daripada orang yang beriman. Yang pertama adalah taat. Apa itu taat? Patuh. Patuh berarti tidak ingin mengingkari apa yang seharusnya dilakukan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ini akhir-akhir surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Kuncinya Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, yang artinya amanah Rasul telah beriman ya. Rasul bima kepada apa-apa unzila yang diturunkan ilaihi kepadanya, yang diturunkan kepada Rasul tersebut min rabbihi dari Tuhan. Dari Tuhannya siapa? Dari Tuhannya Rasul. Berarti Tuhan Rasul, Tuhan siapa? Tuhan kita. Tuhannya Nabi Isa siapa? Allah. Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya kita Allah. Sama. Jadi Tuhan kita, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Isa sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman. Jadi selain Rasul yang yakin atau mengimani apa yang diturunkan kepada Rasul, yang diturunkan kepada Rasul itu kitab suci. Ya. Demikian juga orang-orang yang mengaku beriman berarti dia harus meyakini terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Kullun amana billahi wa malaikatihi, semuanya beriman kepada Allah dan juga kepada malaikat, wa kutubihi, dan juga kepada kitab-kitab Allah. Kutub ini jamak daripada kitab. Kalau kitab satu, kalau kutub
wa rusuli, dan juga kepada Rasulnya Allah. Itu ya ciri-ciri orang beriman. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, dan tidak membeda-bedakan ya, di satu pun di antara para rasul. Jadi artinya ya kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, kalau Nabi ini atau Rasul ini mah apa istilahnya kurang istimewa ini. Semuanya, karena semua Nabi dan Rasul diutus Allah, tugas utamanya sama, yaitu apa? Mengajarkan ketauhidan, mengajarkan, menyampaikan agar umat manusia percaya dan meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu. Jadi kalau ada agama yang mengajarkan konsep Tuhan itu tiga dalam satu atau satu dalam tiga, berarti bukan konsep tauhidnya Islam. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata, siapa mereka ini? Orang-orang yang mengaku beriman. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat serta patuh. Jadi kalau sudah disampaikan oleh Rasul, kemudian ia mendengar, maka dia harus taat dan menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul. Tapi ada segolongan umat terdahulu, apa yang disampaikan Rasul itu mereka tidak mau taat. Sami'na wa asaina, mereka mendengar tapi mereka tidak mau melaksanakan, kecuali yang cocok dengan keinginan mereka. Nah, kalau agama dicocok-cocokin sama keinginan kita, mah repot, ya kan? Oh, ini nggak cocok nih, nggak usah lah, gitu kan? Wah, ini sholat sehari 5 waktu kayaknya nggak cocok, satu aja lah kalau cukup. Nah, itu berarti itu tidak beriman itu. Dia berarti menolak, karena kriteria orang yang menolak keimanan itu, dia menolak satu atau sebagian kecil saja syariat yang telah ditetapkan, maka ia dianggap kafir, kecuali dia tidak mengerjakan karena malas atau bandel dengan orang lainnya. Tapi kalau dia ada statement di dalam hatinya, dia tidak setuju dengan syariat ini, nah itu dah kafir. Itu yang terkadang menjadi tipu daya setan. Ini hati-hati. Ada orang yang ingin mempunyai keahlian tertentu, keahlian apa, atau ingin dia belajar, tapi ada syaratnya. Syaratnya enteng. Apa? Syaratnya kamu cuma apa istilahnya? Ya pokoknya ada syariat yang harus dipenggal, ya kan? Ya misalkan kamu kalau puasa jangan mau puasa Ramadan sebulan, ya kan? Pokoknya puasanya 20 hari aja setiap bulan Ramadan. Kalau ini kamu laksanakan, kamu akan punya bisa terbang atau apa gitu kan? Kesannya nggak kelihatan, nggak nampak gitu kan? Oh dia biasa sholat, biasa zakat, biasa puasa, biasa, cuma dia puasa Ramadan cuma 20 hari. Tapi itu adalah belum menjadi perjanjian antara dia dengan jin. Itu berarti dia telah mengingkari syariat Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Ampunilah kami wahai Tuhan kami, ya. Dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali. Nah, itu ayat daripada konsep keimanan. Adapun asbabun nuzul, asbab itu sebab, nuzul turun. Jadi ayat ini ada sebabnya diturunkan. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang melalui asbab, ada juga yang enggak. Jadi enggak semua ayat itu ada asbabnya, ada sebab-sebab diturunkannya. Ketika Allah menurunkan ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yasirkum biillah, para sahabat merasa keberatan. Ya, kemudian berapa
yang lama yang mendatangi Rasulullah SAW, mereka berkata, kami telah dibebani amal-amal yang mampu kami lakukan, sholat, puasa, jihad, dan sedekah. Allah juga telah menurunkan ayat ini kepadamu, dan kami tidak sanggup melaksanakan. Allah selalu bersabda, apakah kalian semua bermaksud untuk berbicara sebagaimana yang diucapkan oleh dua ahli kitab sebelum kamu semua, sami'na wa asfaina, kami mendengar lalu kami durhaka, katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah ini nanti kaitannya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika sahabat merasa berat, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan membebani kepada setiap manusia kecuali berdasarkan kemampuan masing. Jadi setiap manusia yang diberikan ujian atau cobaan, pada dasarnya manusia itu mampu menerima dan mengatasi cobaan tersebut. Cuma permasalahannya ada yang tidak sabar, tidak sabar dia menghadapi ujian cobaan tersebut. Terlebih-lebih cobaannya itu, ujiannya itu disebabkan karena ulahnya sendiri, keteledorannya sendiri. Misalkan udah tahu nganggur, gak ada kerjaan, minjem di pinjol, ya kan? Gampang sekali tuh pinjol ngasih pinjaman, cuman kasih KTP dikirim 10 juta. Nah senang dia dipakai, bukannya dipakai untuk usaha produk, dipakainya biasanya beli HP, ya kan? Senang-senang. Nah begitu tiba waktunya lagi, duitnya nggak ada, dikasih terus diteror, terus akhirnya dia depresi, nggak sanggup menahan teror dari debt collector, ujung-ujungnya gantung diri. Nah, katanya tidak sanggup menahan beban hidup. Oh, beban dicari-cari sendiri kan begitu. Tapi hakikatnya sudah dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa laha ma kasabat. Baik. Adapun penjelasan dari turunnya ayat ini menunjukkan bahwa karakteristik keimanan didasarkan pada kadar ketaatan. Ya, jadi kadar ketaatan seorang itu ya berbanding lurus dengan keimanan. Jadi kalau ada orang itu imannya tinggi, ya pasti ketaatan. Kalau seorang itu kadar imannya lemah, ya pasti banyak yang dilanggar-langgar, gitu kan? Saya kan imannya lemah. Ini ada barang bagus, kayaknya nggak ada yang punya lagi jauh, ya kan? Kalau dia ketaatannya tinggi, ya pasti keimanannya juga kuat, nggak akan dia ambil itu barang bagus. Tapi kalau misalkan ketaatannya ada, maka keimanannya juga lemah kok. Nah dia punya ini kan, yang punyanya lagi jauh, dia ambil itu barang. Itu contohnya ya. Nah, ayat tersebut diturunkan bukan semata dikarenakan pewahyuan, tetapi di dalamnya juga terdapat pukulan bagi kaum sebelumnya yang nyata-nyata menentang dan berbalik dari ajaran Allah. Karena iman bukan hanya sekedar keyakinan, ya, iman bukan hanya sekedar yakin saja. Inilah luar biasanya agama Islam. Satu ajaran yang ketika diyakini, kemudian dipikirkan, itu masuk secara logika. Jadi bukan hanya dipaksakan, udah pokoknya imanin aja dulu kan. Kalau di agama sebelah kan ketika ada jamaah yang memprotes begini-begini, ya tapi dia nggak masukin akal, imanin aja dulu kan. Imanin aja. Berbeda dengan ajaran Islam. Sesuatu yang oleh orang-orang